Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan sehingga kita masih bisa menjalankan tugas-tugas kewajiban kita sebagai umat Islam. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Dalam kehidupan bermasyarakat tak ada ancaman yang lebih merusak daripada ideologi yang menanamkan kebencian di antara sesama. Salah satu bentuknya adalah paham takfiri, sebuah pandangan yang dengan mudah mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan pandangan atau praktik ibadah. Paham ini menjadi bahan bakar konflik kekerasan dan disintegrasi sosial. Padahal di balik dalil-dalil yang mereka gunakan tersimpan bahaya besar yang tak hanya merusak tatanan hidup bermasyarakat tetapi bagi statusnya sendiri sebagai umat Islam. Bagaimana bisa demikian? Kelompok takfiri menganggap bahwa label kafir harus diletakkan kepada mereka yang menolak ajaran Tuhan atau konkretnya yang berbeda paham dengan mereka. Mereka tidak memahami bahwa kata kafir memuat konsekuensi teologis yang sangat serius. Kelompok takfiri mengaku sebagai umat yang paling taat, paling beriman, paling benar, paling suci, dan paling lainnya. Tak berhenti sampai di situ, keangkuhan ini dilontarkan sembari menyalahkan dan menyesatkan pihak yang dianggap berbeda dengan mereka. Perilaku ini identik dengan apa yang dilakukan iblis ketika menolak bersujud kepada Nabi Adam. Iblis langsung mendapat predikat kafir akibat tindakannya itu. Al-Quran menyebut bahwa sifat sombong telah ada sejak zaman Nabi Adam diciptakan alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Para malaikat menyadari bahwa perintah sujud ini tidak boleh ditangguhkan karena itu adalah tanda ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis yang masuk dalam kelompok yang menolak sujud bukan karena alasan syirik, tetapi karena dia angku, yakni memandang rendah Adam sambil menganggap dirinya lebih tinggi. Allah menanyakan alasan iblis enggan bersujud dalam surah Al-A'raf ayat 11. Qala ma manaka alla tasjud? Qala iz amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis menolak sujud bukan dengan alasan bahwa sujud kepada Adam adalah syirik. Keengganannya sujud muncul dari keangkuhan yang menjadikannya ia menduga bahwa ia lebih baik dari Adam. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut sikap sombong iblis dengan menggunakan kata istikbar, bukan takabur. Menurut Quraisy Shihab, kata istakbara, berfungsi mengilustrasikan betapa tegas dan kukuh keangkuhan itu. Dengan demikian, kata istakbara menggambarkan keangkuhan yang luar biasa. Keangkuhan berbeda dengan membanggakan diri. Membanggakan diri belum tentu menganggap dirinya lebih dari orang lain. Bahkan boleh jadi saat itu dia masih tetap mengaku keunggulan pihak lain atau sama dengannya. Adapun keangkuhan, maka ia adalah membanggakan diri ditambahkan dengan merendahkan pihak lain. Keangkuhan tidak terjadi kecuali jika pelakunya melihat dirinya memiliki kelebihan baik benar ada maupun tidak. Selanjutnya melihat orang lain tidak memiliki kelebihan atau memiliki tapi lebih rendah daripada kelebihannya. Kemudian melecehkan yang dinilainya lebih rendah itu. Jika mengacu pada kisah di atas, iblis adalah makhluk yang syarat dengan keangkuhan. Bukan hanya sekedar membanggakan diri,
Iblis menyatakan keunggulan asal-usulnya yaitu api sembari memandang rendah asal-usul Adam yakni tanah. Kata istikbar berkorelasi dengan fenomena kekufuran seperti yang tersebut di akhir ayat di atas, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Imam At-Tabari mengatakan bahwa walaupun ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan iblis secara khusus, namun maksud dalam ayat ini secara umum untuk setiap orang yang bersikap sombong seperti iblis. Sombong yang dimaksud dalam merasa lebih dan lebih dari pihak lain, sembari merendahkan dan menyalahkan untuk menegaskan kebaikannya. Perilaku istikbar ini terwariskan kepada kelompok-kelompok takfiri hingga kini. Hanya mereka tidak sadar bahwa penghakiman kafir kepada kelompok lain itu sesungguhnya adalah cermin atas status kekafiran mereka sendiri. Istikbar adalah pangkal kesombongan, dan kesombongan adalah salah satu jalan menuju kekufuran. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.